dalam Kristus. Lihat kuasa-Mu dalam keheningan, di saat badai bergelora, akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami aman dalam lindungan tangan Tuhan. Kami tenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan buka setiap hati kami para pendengar ya Bapa. Lembutkan setiap hati kami supaya firman yang kami dengar boleh Tuhan tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 24 Maret 2026. Saya mau ajak saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema Ikatan Injil. Saya berharap saudara membaca beberapa ayat yang sudah ditetapkan pada hari ini, yaitu dari Filipi 1 ayat 7, dari Filipi pasal 21 sampai pasal 26, dari Ayub pasal 41 sampai pasal 42, dan dari 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 20. Izinkan saya membaca dari Filipi 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Nah, renungan kita pada hari ini saudara, surat Filipi ditulis Paulus bukan dalam keadaan nyaman, melainkan saat ia berada di dalam penjara. Secara manusiawi, kondisi ini bisa menjadi alasan untuk menarik diri, merasa ditinggalkan, atau kehilangan semangat. Namun yang justru tampak dalam surat ini adalah kasih sukacita dan kedalaman relasi rohani antara Paulus dan jemaat Filipi. Filipi 1 ayat 7 memperlihatkan satu kebenaran penting, yaitu Injil bukan hanya berita keselamatan, tetapi juga membentuk ikatan rohani yang kuat di antara orang-orang percaya. Ikatan Injil ini mempersatukan hati, menumbuhkan kesetiaan, dan memanggil kita untuk berjalan bersama, bukan hanya di masa senang tetapi juga di masa sulit. Apa yang menjadi perenungan tentang ikatan Injil dalam ayat ini? Maka yang pertama, ikatan Injil berasal dari kasih karunia Allah. Paulus berkata bahwa jemaat Filipi turut mendapat bagian dalam kasih karunia. Hubungan mereka bukan dibangun di atas kepentingan pribadi, kesamaan latar belakang, atau keuntungan tertentu, melainkan di atas kasih karunia Allah yang sama. Kasih karunia inilah yang mengikat orang percaya menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Karena semua diselamatkan oleh anugerah yang sama,
maka tidak ada ruang untuk hidup sendiri-sendiri atau bersikap acuh terhadap satu dengan yang lain. Nah, 1 Korintus 12 ayat 13 berkata, sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Hal kedua, ikatan Injil menyatukan hati, bukan sekadar aktivitas. Paulus mengatakan, kamu ada di dalam hatiku. Ini menunjukkan relasi yang lebih dari sekedar kerjasama pelayanan. Ikatan Injil menciptakan kedekatan hati, saling peduli, dan rasa memiliki satu sama lain di dalam Kristus. Dalam kehidupan bergereja, mudah terjebak pada rutinitas dan aktivitas. Namun Injil memanggil orang percaya untuk membangun relasi yang tulus, yaitu saling mengasihi, saling mendoakan, dan saling menopang sebagai satu keluarga rohani. Dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Hal ketiga, saudara, ikatan Injil diuji dan dinyatakan dalam masa sulit. Paulus menegaskan bahwa jemaat Filipi setia, baik waktu aku di penjara maupun saat ia membela dan meneguhkan Injil. Kesetiaan mereka tidak bergantung pada situasi yang mudah atau yang menguntungkan. Ikatan Injil yang sejati justru tampak jelas ketika ada penderitaan, tekanan, atau pengorbanan. Di saat itulah orang percaya dipanggil untuk tetap berdiri bersama, tidak meninggalkan dan tidak menjauh satu sama lain. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Hal keempat, saudara, ikatan Injil memanggil komitmen dan kesetiaan bersama. Ikatan Injil bukan hubungan yang dangkal atau sementara. Injil memanggil setiap orang percaya untuk berkomitmen agar tetap setia, berjalan bersama dalam panggilan Tuhan, saling mendukung dalam pelayanan, dan tetap teguh dalam iman. Kesetiaan ini bukan didasarkan pada kekuatan manusia, tetapi pada kasih Kristus yang mempersatukan dan memampukan umatnya untuk saling mengasihi sampai akhir. Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Nah, refleksi kita, saudara, pada hari ini, ikatan Injil adalah ikatan yang kudus dan kuat. Melalui Injil, Allah mempersatukan hati orang percaya untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan komitmen satu sama lain. Seperti Paulus dan jemaat Filipi, kita dipanggil untuk tetap setia berjalan bersama, baik dalam masa sukacita maupun dalam masa penderitaan, demi kemuliaan Kristus dan kemajuan Injil. Kiranya renungan ini menolong kita untuk semakin menghargai dan memelihara ikatan Injil dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan orang percaya. Demikian renungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih bahwa kami ada di dalam komunitas ikatan Injil bersama orang-orang percaya yang tetap setia dan tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Di dalam setiap kegiatan kami, biarlah kami terus dituntun oleh Engkau dan kami diberikan rencana yang Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.